Bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini, yang bersedekah itu jangan sampai kemudian memaksa orang itu harus hafal. Kalau niat kita berikan kepada para penghafal, itu memang pahalanya beda dengan orang yang tidak menghafal. Yang penting niat kita itu jangan memaksa, kamu harus hafal saya sedekah ini. Nah itu sudah salah. Nah, karena kemampuan orang itu beda-beda. Ada yang 3 tahun tuh hafal. Ada yang 5 tahun baru hafal. Apalagi nanti kalau nggak hafal tak tarik lagi loh kamu. Nah ini sudah lain lagi gitu ya. Jadi kita bersedekah, niat kita kepada para penghafal. Nah adapun dia itu sampai hafal apa enggak itu urusan dia. Yang penting innamal a'malu binniyat. Jangan maksa, aku sedekah ini kamu harus hafal. Ya betul, menghafal itu susah, apalagi menjaga. Menjaga hafalan itu lebih susah. Kalau sudah hafal itu kan memang kalau di pondok itu kan memang sudah komunitasnya menghafal. Jadi semua itu menghafal semua. Nah begitu sudah keluar dari pondok, kalau nggak menjaga itu cepat lupa. Maka terus menghafal itu menghafal terus. Di murojaah terus. Karena kemampuan manusia itu tidak sama. Syukur nanti bagi yang para penghafal dihafalkan terus. Karena satu pondok itu tidak sama semua. Ada yang baru separuh Quran, dipanggil orang tuanya suruh nikah. Ada juga. Tapi kalau udah niatnya bagus, tujuannya adalah disedekahkan kepada para penghafal. Intinya sekalipun tidak hafal, tapi kalau Quran yang disedekahkan itu dibaca oleh orang terus, itu dapat pahala terus. Memang ada keistimewaan ya penghafal Quran itu. Di zaman Rasulullah SAW itu di saat meninggal para sahabat itu bersamaan itu, Rasulullah itu menanya siapa yang hafal Quran. Nah itu yang didulukan di kubur penghormatannya. Juga siapa yang punya anak kemudian menghafal Quran, maka nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Keutamaan Quran itu luar biasa. Dulu kita sudah sampaikan ya, baik dari waktu turunnya. Waktunya itu mulia, Lailatul Qadar. Yang dituruni Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Asyraful Anbiya'i wal Mursalin. Yang membawa Quran dari Roh Mahfudz siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril malaikat yang termasuk malaikat yang mulia. Kemudian tempat diturunkannya Quran, tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. Madinah maka senantiasa kita rindu untuk ke sana. Mulia. Oh, tadi malam sudah disampaikan, sholat di masjidku kata Rasulullah, di masjid hadza itu afdalu min alfin mimma siwa. Jadi sholat di masjidku ini ada lebih utama 1000 kali sholat. Illal masjidil haram. Kecuali Masjidil Haram. Nah, sholatu fil Masjidil Haram mi'atu alfin 100.000 bila dibandingkan dengan masjid yang lain. Ini tempat yang mulia. Kemudian yang jadi imam itu kan siapa yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang banyak Qur'annya. Kemudian nanti begitu dia meninggal, nah, kalau bersamaan didulukan oleh Rasulullah SAW. Nah di akhirat juga gitu penghafal Quran itu. Makanya Quran itu kita dekati, jangan kita jauhi. Bersedekah itu kan namanya sedekah jariah kan sudah nyatakan. Ya, terlepas daripada menghafal itu kan sulit memang. Waktunya orang tidur dia menghafal, waktunya orang main dia menghafal. Ya memang gitu. Ini cerita aja. Ada orang tua. Orang tua ini sambang melihat anaknya di pondok. Nah, anaknya ini di bawah pohon, putar-putar. Dikira orang tuanya ini menunggu ibunya di pondok. Lalu dapat dipanggil, nak, orang tuanya gini. Anaknya itu bilang begini, mama ini, saya itu lagi menghafal, mak, jangan dipanggil-panggil aja. Padahal dikira itu menunggu ibunya. Ternyata putar-putar itu menghafal. Karena menghafal itu di berbagai tempat, tergantung orangnya. Ada yang menghafal itu enak sambil santai-santai sendiri, menyendiri di bawah pohon. Dan menghafal. Ada yang di kamar. Jadi tergantung orangnya.
pahalanya yang dibayar sama. Tapi anaknya ini juga punya pahala sendiri, kesemangatannya. Jadi apa yang dibaca dia dapat pahala. Tapi juga tidak mengurangi pahala si anak itu. La yangqus min syai', enggak mengurangi. Tapi anaknya ini dapat pahala dari menuntut ilmunya itu. Kesemangatannya menuntut ilmu itu juga berpahala. Kalau bacaannya sama. Tapi kalau kesemangatannya itu beda. Karena ada semangatan itu ada pahalanya tersendiri ya. Semangat itu, khirsin itu semangat itu ada sendiri. Sama dengan orang yang membukakan puasa itu kan enak ngasih buka puasa. Sama pahalanya dengan yang berpuasa. Satu kurma kok sama dengan pahalanya. Nah, jadi ada nilainya beda dengan orang yang berpuasa itu juga punya pahala sendiri. Dari niatnya aja sudah dapat pahala.